Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh ya teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Jadi di video kali ini teman-teman ya, saya hanya akan memberikan pendapat saya terkait pertanyaan yang muncul dari teman-teman semuanya, baik yang sudah DM ke saya maupun yang sudah join di grup ya dan bertanya terkait altcoin mana yang harus saya prepare, terkait meme coin ya atau koin-koin micin yang harus di prepare untuk jangka panjang ya. Sebelum kita bahas teman-teman ya, saya mau update market dulu. Jadi minimal teman-teman bisa dapat update market per video ini saya buat. Oke, untuk di sini ya, Bitcoin dalam 24 jam terakhir ini ya, kemarin sih signifikan ya karena di 109 naik ke 111 ya. Terjadi koreksi 0,42% ya. 7 hari ini masih minus hampir 3% ya. Ethereum yang masih plus karena kenaikannya cukup signifikan juga di beberapa minggu terakhir. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, Bitcoin domination ini masih sangat-sangat mempengaruhi. Kenapa ya? Kalau kalian bilang Bitcoin naik, semua naik, Bitcoin turun, semua turun 80%. Karena Bitcoin mendominasi market 57,5% ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk seperti saat ini ya, ini masih terjadi koreksi 0,41%. Bahkan kalau kita lihat di Fear and Greed Index terjadi koreksi di 47 ya, apalagi untuk overall market cap kripto ya, ini terjadi penurunan 0,35%, tepatnya di 3,86 triliun dolar ya. Jelasnya seperti itu. Dan ya, market masih seperti yang teman-teman lihat saat ini. Belum ada yang bisa kita katakan wow, ini lagi naik semua, ini lagi turun semua. Menurut saya ya masih biasa aja, kecuali Kronos ya. Kronos signifikan dalam seminggu ya, hampir 100% ya. 24 jam 38%. Saya pernah mention dulu ya, saya pernah call juga ini Kronos karena ini Kronos ini atau CRO ini coin native ya, atau native coin dari crypto.com exchange ya, exchange-nya Singapura kalau saya nggak salah ya. Oke, kita kembali ke topik yang akan saya bahas. Pertama saya mau bahas terkait altcoin. Kalau teman-teman memang mau jangka panjang di altcoin ya, mau jangka panjang, mau milih satu altcoin ya, saya sarankan ya, ini untuk main yang paling aman banget teman-teman. Kalian ambil dari nomor satu ya, atau buy market cap lah ya. Kita nggak usah berbicara 1 dan 2 ya, Bitcoin, Ethereum, nggak usah ya. Kita berbicara dari peringkat 3 ya, 3 sampai 10 itu ya minimal lah ya, kalian harus prepare kalau untuk jangka panjang. Sekali lagi ya, jadi seperti XRP ya, Cardano, Dogecoin ya, Tron ya, itu wajib kalian punya kalau kalian pengen altcoin yang di hold sampai jangka panjang. Ataupun teman-teman ya, kalau kalian memang saya contoh suka sama hyper liquidity atau hyper ya, karena dia buy project, dia punya project yang sangat-sangat besar ya, bisa juga ya. Jadi minimal dulu saya bahas dari 3 sampai 10, atau enggak kalian ambil top 100 ya. Jadi 100 besar di peringkat coin market cap ini, kalian tinggal pilih altcoinnya. Tapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh dengan cara ya, sangat-sangat mudah teman-teman ya. Kalian cek aja chain ranking ya, atau koin yang punya blockchain sendiri. Itu simpelnya seperti itu ya. Koin market cap cukup lengkap. Coba ya kita lihat. Nah, ini ada chain ranking. Ini teman-teman ya, ini chain ranking ya. Kalau kalian memang bener-bener ya mau pilih yang untuk jangka panjang ya, kalian boleh masuk ke chain ranking ini dan kalian bisa lihat. Ini chain ranking berarti ini koin-koin yang punya chain sendiri ya. Ya, pertama Ethereum, Tron ya, Solana, BSC, Arbitrum. Nah, koin-koin ini kalau untuk jangka panjang menurut saya tetap hidup ya, karena mereka punya blockchain sendiri. Kalau kita berbicara Ethereum, Ethereum banyak project di belakangnya yang menggunakan jaringan Ethereum ya. Kalau kita berbicara coin meme ya, ada juga yang berdiri di jaringan Ethereum, banyak ya. Kita berbicara DEX ya, atau decentralized exchange, banyak yang menggunakan jaringan Ethereum dan mendominasi overall project di dalamnya, kira-kira gitu. Tron juga seperti itu, dimana setiap kali orang transaksi kebanyakan pakai jaringan Tron, atau kita tahu dengan TRC20 ya, TRC20.
Begitu juga dengan Solana, banyak koin meme di jaringan Solana, banyak DEX juga yang menggunakan jaringan penuhnya itu di jaringan Solana ya. BSC apalagi ya, Arbitrum juga banyak koin-koin yang berdiri jaringan ARB, Avalanche, Polygon, Base ya dan lain-lain. Nah, ini teman-teman ya bisa dibilang bisa jadi pilihan ya, selain ini projectnya ya. Kalian bisa beli koinnya ya, Ethereum, Tron untuk jangka panjang. Sekali lagi ini saya ajari teman-teman untuk bermain aman atau investasi aman untuk jangka panjang di altcoin ya. Jadi sudah ada cara yang saya jelasin ke teman-teman semuanya. Kalau kalian mau pilih jangka panjang di altcoin ya, yang wajib kalian prepare via market cap ya, coin market cap dari nomor 2, nomor 3 sampai nomor 100, tinggal kalian pilih di situ ya. Dan kedua, kalian bisa pilih by apa namanya? Chain ranking ya. Kalau kita berbicara chain ranking ya teman-teman tahu sendiri, berarti jaringan yang paling banyak digunakan ya. Ini rankingnya. Paling banyak digunakan pertama Ethereum, kedua Tron, Solana, BSC dan lain-lain ya. Oke, itu untuk altcoin ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau yang saya lakukan pun seperti itu ya, yang untuk jangka panjang. Nah, sekarang kalau kita berbicara Bang gimana untuk meme coin, cara milihnya. Ini versi saya teman-teman ya, dan tentunya saya apa ya, kasih tahu ke kalian dengan aman ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita berbicara untuk meme coin teman-teman ya, ini saya tidak berani mengatakan ke kalian semuanya harus beli ini, harus beli itu. Tetapi untuk paling aman teman-teman ya, karena meme coin ini teman-teman selalu berubah ya. Contoh kita berbicara, dulu ada Baby Dogecoin, itu hype banget ya, holdernya 2 jutaan lebih orang ya. Itu hype-nya di tahun 2021 ya kalau saya nggak salah ya, 2020-2021. Nah setelah itu dia redup ya. Nah yang muncul di tahun itu dan belum pernah redup saat ini dan harganya masih maintain, kita bisa bilang Shiba ya. Nah, kalau seandainya kalian berjangka panjang, tetap saya sarankan di koin-koin yang pasti-pasti aja, yang bisa dibilang sirkulasi supply-nya itu sudah 100% di market, teman-teman ya. Seperti Shiba ini sudah nggak ada yang ditahan-tahan, Dogecoin, Pepcoin ya. Kalau saya mau bicara Pengu ini ya, teman-teman saya belum terlalu yakin ya, karena takutnya hype saja ya, setelah itu redup lagi. Karena ya kalau kalian mau pilih ya, mendingan kalian bandingkan saja ya koin-koin meme coin yang sudah bertahan di beberapa circle seperti Shiba, Pepcoin, Dogecoin apalagi. Makanya ketika ada teman-teman nge-DM ke saya, Bang, meme coin yang bagus menurut kamu apa? Ya saya bilang nggak ada yang bagus banget ya, yang bagus ya Bitcoin sih menurut saya. Tapi kalau kalian mau cari meme coin untuk main aman, Dogecoin, Shiba Inu dan Pepcoin. Karena range harganya sudah ada saat ini. Ya range harganya cuma kembali di sini. Dia ngedam pun ya balik lagi ya, dia ngedam pun balik lagi di sini. Jadi range harganya di sini. Tapi kalau berbicara meme coin yang lain, ketika dam teman-teman berdirinya sulit banget. Kenapa? Karena ini by ranking juga ya. Jadi volume mereka ini ya, Dogecoin, Shiba Inu, Pepcoin ini volumenya gede, makanya mereka di sektor meme coin berada di 1, 2, 3. Jadi 3 besar ini ya. Yang lagi mencuri perhatian saya dan stabil ya, Bong juga teman-teman ya. Ya, Bong. Karena Bong ini harganya murah ya teman-teman, dan dia di posisi 5 by coin market cap di sektor meme coin. Pengu ini posisinya Pengu ini teman-teman ya harganya itu mahal. Jadi kalau dia di posisi 4 saat ini ya, menurut saya biasa aja karena harganya mahal ya. Jadi nggak kaget kalau market capnya tinggi. Tapi kalau kita berbicara Bong ini harganya murah tapi market capnya bisa besar, berarti banyak pelanggan atau banyak yang ngehold atau banyak yang yakin dengan project ini ya. Kira-kira sesimpel itu teman-teman ya untuk kalian menentukan meme coin mana dan altcoin mana yang untuk di hold untuk jangka panjang. Dan saya mau disclaimer buat teman-teman semuanya ya, ini sekiranya buat teman-teman yang bener-bener pemula ya. Ya, bukan pemula banget sih, tapi bisa dibilang ya teman-teman yang belum tahu nge-track chain, belum tahu bridging ya. Kira-kira kalian ikuti apa yang saya bilang ini ya, tapi jangan langsung plek-plek ya. Jadiin ini referensi dulu. Terus kalian cari berita pembanding atau info pembanding ya. Kira-kira seperti itu.
Dan kalau temen-temen yang sudah jago main di DEX ya, sudah jago-jago bridging ya, sudah jago-jago swap ya, ya kalian mungkin ya bisa langsung di beberapa platform seperti Pumfan ya, DEX Screener dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk pemula ya, yang sekiranya yang saya jelasin tadi itu ya, belum tahu bridging dan lain-lain, kalian mending main di koin-koin yang pasti yang barusan saya mention ke kalian semuanya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian ada tambahan, teman-teman boleh kalian drop di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.